Jadi petani adalah, kalau dibilang bisa jadi adalah panggilan jiwa ya. Karena ketika saya juga bekerja dulu, dari dulu saya juga suka bertani seperti itu. Di manapun pikiran untuk bertani itu selalu timbul. Nah, itulah sebabnya saya mulai terjun ke dalam dunia pertanian. Makan telur dulu ya, karena telur adalah sumber protein yang mudah dan murah didapat, yang saat ini ya di mana-mana ada kan, seperti itu. Apalagi kita sebagai petani tentu butuh banyak sumber protein dan juga sumber-sumber energi lainnya, gitu ya. Jadi kalau dalam pertanian ini kita bisa mendapatkan uang, dan tentunya juga yang paling dicari oleh orang-orang bertani itu adalah ketenangan. Ketenangan akan saat kita dapatkan ketika kita bertani. Walaupun ibaratnya hasil panen tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sebenarnya untuk mereka yang jiwa bertani sudah ada di dalam diri itu kan, yang sudah terpatri seperti itu nggak jadi hal yang masalah. Karena pada dasarnya kalau di pertanian itu, asalkan kita rawat, insya Allah ada hasilnya. Nah, kalaupun memang rusak, itu kalau modal yang kita siapkan itu biasanya balik dan ada keuntungan. Jarang itu yang rugi, betul-betul rugi, asalkan kita rawat dan kita perhatikan betul tanaman kita. Seperti yang di belakang saya ini adalah tanaman timun. Timun ini panennya 35 hari setelah kita tanam. Perawatannya juga nggak ribet. Kita hanya harus mengendalikan ulat dan rutin kita siram. Memang itu yang agak sedikit ribet dari timunnya, karena timun itu butuh pasokan air yang banyak. Ini saya tanam atau kami tanam itu 1.500 batang. Kalau soal berapa keuntungan yang akan kita dapatkan, itu memang tidak bisa kita prediksi, bisa banyak bisa sedikit, tetapi biasanya tetap untung. Makanya kita selalu membuat standar dari harga yang paling murah. Contohnya yang kemarin itu harga 6.000 per kilo, itu cukup tinggi untuk sistem penolak atau ketengkulak seperti itu kan. Jadi kita bawa barang, kasih ketengkulak berapa banyak, harganya 6.000 per kilo. Mungkin di pasar akan dijual di angka atau di harga 12.000 atau 10.000. Memang interval harganya cukup jauh, tapi kalau kita ketengkulak kan kita tidak menanggung resiko busuk. Apapun itu nggak laku, tetap langsung kita kasih semua, karena kita kan fokus di pertaniannya, seperti itu ya. Walaupun banyak yang bilang, oh kenapa nggak tolak sendiri segala macam, karena kita fokus di pertanian. Kalau kita sempat menolak lagi, terganggu aktivitas kita di kebun. Nah, kembali lagi kepada timun tadi. Timun ini umurnya 35 hari dan bisa sampai panen 30 hari. Maksudnya setelah 35 hari panen, waktu panen itu 30 kali petik atau 30 hari, bahkan lebih di beberapa kasus atau di perkebunan rekan-rekan saya, seperti itu. 1.500 batang ini kalau di kacang panjang ya, kita sekilo per batangnya sekilo. Kalau di timun kita perkirakan per batangnya 3 kilo. Nah, 3 kilo timun per batang dikali 1.500 itu dapatnya 4,5 ton. Dengan harga, kalau seperti kami itu, kami ambil di harga terendah yaitu 2.500 per kilo. 2.500 per kilo itu berarti kita jumpa di angka 11 jutaan ya. 4,5 ton ya 11.250.000.
Modalnya ini kira-kira di angka 1,5 juta atau 1 juta. Apalagi kita di kampung itu semuanya free ya, dari lanjaran dan hal-hal pendukung lainnya. Paling tali berapalah harganya untuk mengikatkan. Tapi kalau di kota memang akan terasa di lanjaran ini, karena harga lanjarannya itu aja per batang kalau di kota itu 5.000 bambu, 5.000 rupiah. Kita bisa buat seperti lanjaran kacang panjang kami yang di video-video saya yang lalu, di short video ada itu kan, seperti itu juga bisa. Tapi karena di sini bambu berlimpah, kami menggunakan seperti ini. Ini lebih simpel dan bisa 3 kali panen. Jadi sekalinya ngari bambu itu bisa untuk 3 kali panen. Nah, kembali lagi soal timun tadi, 11.250.000 itu kalau kita rawat 3 kilo standar. Ada yang 5 kilo, ada yang lebih. Kita ambil aja lah standarnya, bahwasanya kita dapat di angka jangan 4,5 ton, 3 ton. 3 ton kali 2.500, 7,5 juta. Itu di angka 2 bulan. Nah, di angka 2 bulan itu 7,5 juta, itu dapatlah bersih 6 juta. 6 juta dibagi 2, 3 juta per bulan gaji kita. Kerjanya gimana? Kerjanya nggak harus setiap hari datang dari jam 8 sampai jam 4, enggak. Seperti ini, seminggu sekali kita melakukan pemupukan. Untuk pemetikan buah itu nantinya akan saya tunjukkan di video saya selanjutnya. Itu paling 2 sampai 3 jam per hari. Nah, dan sedangkan pemetikannya itu 30 hari, kan seperti itu. Tetapi jarang timun itu dapat harga seperti itu. Itu kan harga terendah. Bisa naik, bisa lebih. Sebenarnya standarnya sekarang di angka 3.500. Jadi naik lagi dong, 10 juta lebih juga, kan seperti itu. Intinya kalau dalam pertanian ini yang lebih bagusnya adalah kita dari alam kembali ke alam. Seperti yang kami buat di, nanti bisa dicek di video saya. Sampah kita kumpulkan, mungkin udah banyak sih di video-video orang lain juga kan. Sampah itu kita kumpulkan dan kita buat kembali menjadi kompos. Nah, di pinggir-pinggiran kebun kita boleh kita tanam seperti ubi dan lain-lain. Kita pelihara ternak, kita berikan makanan dari ubi tersebut kepada ternak, dan ternaknya itu seperti ayam, entok, kotorannya ada itu kita buat menjadi pupuk. Sebenarnya pertanian itu simple, apalagi di zaman modern sekarang ini. Kalau anak-anak muda yang punya lahan tidak mau bertani, itu nggak ngerti saya pola pikirnya. Tapi kan setiap orang beda ya. Tapi menurut saya pribadi, saya berhenti bekerja kepada orang lain, saya resign, saya mulai bertani, dan alhamdulillah ya cukuplah hasilnya. Jadi kita pagi-pagi itu sudah bangun, karena kita kan kerja untuk diri kita sendiri. Jadi jam berapa matahari sudah mulai terbit, di situ kita mulai bekerja. Kira-kira sudah panas, kita berhenti bekerja. Nggak ada yang memaksakan kita, tidak ada jam kerja yang terikat, tetapi disiplin adalah kuncinya. Kalau kita bermalas-malasan ya nggak ada hasil, kan seperti itu. Jadi itu sih, kalau dari dunia pertanian ini ya banyak rekan-rekan lihat, asalkan kita disiplin, rajin, teliti, tekun, itu hasilnya cukup memuaskan. Walaupun bantuan pemerintah memang saat ini sangat minim, padahal sektor pertanian ini adalah salah satu sektor yang sangat dibutuhkan di negara ini, kan seperti itu kan. Jelas manusia itu butuh makan, sedangkan makan itu didapatkan dari pertanian. Tapi memang sampai saat ini, ya saya jujur sebagai petani ya, bantuan pemerintah itu sangat minim seperti itu. Yang kami rasakan juga seperti itu, yang dimana-mana, nggak tahu di daerah lain, tapi kalau untuk di daerah kami ini bantuannya sangat sedikit, dan ya subsidi-subsidi itu susah didapat juga. Harga pupuk yang memang melambung tinggi adalah salah satu hal yang menghalangi atau membuat petani itu sulit untuk berkembang. Obat-obatan juga mahal, seperti itu kan. Tapi apapun itu, kalau tekun, diperhatikan, diamati, dicermati, pertanian ini masih sangat menjanjikan ya.
Dan kalau rezeki ya seperti itu, bisa harga tinggi kita untung, bisa harga rendah, tapi walaupun harga rendah itu biasanya tidak buntung ya, tetap ada keuntungan walaupun kecil. Jadi sebenarnya apapun itu pekerjaan kita, syukuri. Tapi kalau saya pribadi memang saat ini memilih pertanian sebagai sumber pemasok atau sumber pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya Rap Sinaga, petani muda Indonesia.